Untuk mendukung keberhasilan migrasi TV digital dalam program Analog Switch Off, Viva Group terus mendistribusikan set-top box gratis di wilayah Bali. Kali ini STB gratis diberikan kepada warga-warga kurang mampu di Desa Dangin Puri Kaja, Denpasar, Bali. Petugas mendatangi dan menyesuaikan data penerima STB berdasarkan survei yang telah dilakukan. Usai melakukan penyesuaian data, petugas langsung melakukan proses pemasangan STB pada televisi warga penerima. Pendistribusian ini akan terus dilakukan hingga mencapai target Viva Group, yakni 10.007 unit STB yang akan diberikan untuk warga kurang mampu di wilayah Bali. Lalu seperti apa proses distribusi STB di Bali? Kita sudah terhubung dengan reporter Tiara Harahap di sana. Selamat sore Tiara, bagaimana jalannya distribusi STB di sana? Selamat sore, Vena dan juga pemirsa. Langsung dari Denpasar, Bali ini kami akan mengajak Anda tentunya untuk menyaksikan secara langsung proses dari distribusi set-top box ataupun juga STB yang juga menjadi komitmen dari Viva Group ini untuk memberikan STB secara gratis pada masyarakat yang kurang mampu di Bali. Yang tentunya ini juga menjadi komitmen dari penyelenggara multiplexing begitu ya, untuk kemudian ini memperlancar peralihan menuju ke televisi digital, Vena dan juga pemirsa. Nah, di tangan saya, Vena, mungkin Anda bisa menyaksikan ya, ini saya ada teman baru nih, Modi namanya. Modi ini adalah merupakan maskot digital Indonesia yang tentunya nanti akan membantu untuk mengakrabkan masyarakat kita menuju ke televisi ataupun juga tayangan digital begitu. Langsung saja, Vena, sekarang saya sudah berada di Desa Dangin Puri Kaja. Begitu Anda saksikan, ini adalah merupakan tuan rumah beserta juga dengan dari pejabat Viva Group dan juga dari KPID Bali. Di sini sudah ada juga Pak Usman Kangsong di sini. Tapi sekarang ini proses dari pendistribusiannya sudah selesai. Kita menikmati ya untuk layar yang lebih jernih dan juga audio yang lebih jernih di sini, Vena dan juga pemirsa. Sambil menikmati tayangan TV digital ini, kami akan mengajak Anda, Vena, untuk mewawancarai Direktur Viva Group, Pak Nil Tobing yang sudah berada di sini. Selamat sore, Pak Nil. Selamat sore pemirsa TV One. Baik. Nah, Pak Nil, ini sudah sejauh apa sebenarnya progres dari pendistribusian STB? Kalau kita tahu, Pak Nil, ini kan memang dari 30 April kemarin ini untuk memasuki tahap 1 pemberian STB ini sendiri. Seperti apa? Ya, kalau untuk Provinsi Bali, kami memiliki komitmen sebanyak 10.007 set-top box. Dan memang kita sudah memulai distribusinya sejak awal Maret gitu. Dan tentunya memang karena progresnya ini agak kurang cepat gitu, kita sekarang sudah genjot terus supaya set-top box ini bisa segera didistribusikan kepada masyarakat yang memang tepat sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Kominfo. Dan target kami adalah sebelum tanggal 2 November nanti, seluruh masyarakat Bali yang membutuhkan set-top box sudah mendapatkan atau sudah dipasang set-top box di rumah-rumah mereka begitu. Baik, itu berbicara mengenai progres ya, Vena dan juga pemirsa. Lantas, Pak Nil, ini untuk agenda hari ini, Pak, selain mendistribusikan ini apa saja sih, Pak? Kalau bisa kita ceritakan dari tadi nih, Pak. Sebenarnya kita bukan saja melakukan distribusi dan instalasi, tapi juga melakukan sosialisasi. Tentunya juga bekerja sama dengan KPID dan seluruh unsur terkait yang ada di Provinsi Bali. Bagaimanapun kan Bali ini adalah epicentrum pariwisata Indonesia. Nanti bulan November juga menjadi tuan rumah KTT G20 gitu ya. Jadi kita mengharapkan proses migrasi digital di Bali ini menjadi role model bagi provinsi-provinsi lainnya begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Nil. Mungkin, Vena, kita beralih ke Pak Usman Kangsong, ini Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, yang sudah jauh-jauh datang. Ya. Pak Usman, selamat datang. Bagaimana, Pak, kalau melihat dari kesiapan masyarakat sendiri menerima tayangan televisi digital sebagai peralihan ini, menurut Pak Usman sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi sebelum menjawab itu, saya mengapresiasi, berterima kasih kepada Viva Group yang hari ini dan juga sebelum-sebelumnya sudah menjalankan komitmennya untuk bersama-sama Kominfo, bersama-sama pemerintah mensukseskan ASO atau Analog Switch Off. Yang kedua, menjawab pertanyaan tadi, masyarakat siap. Ya, kami melakukan survei, Kominfo melakukan survei dan mendapatkan angka sebagian besar masyarakat siap, dan Kominfo terus melakukan sosialisasi ya sampai
menjelang akhir atau batas untuk ASO 2 November, kita berharap 100% masyarakat mengetahui dan kemudian siap untuk beralih dari TV analog ke TV digital. Bahkan di beberapa daerah mereka sudah mulai dengan TV digital ya. Sudah mengganti sendiri TV-nya, sudah kemudian membeli set top box sendiri, terutama masyarakat yang masuk kategori mampu. Bahkan mereka juga sudah menyaksikan siaran-siaran televisi ini lewat antena parabola misalnya. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu siap menerima ini, dan saya kira karena begitu banyaknya keuntungan yang bisa kita dapat termasuk bagi masyarakat sendiri, saya kira tidak ada alasan masyarakat untuk tidak menerima, katakanlah begitu, atau resisten terhadap program ASO ini. Semua saya kira akan menerima itu. Pak Usman, tapi tahapan untuk terlaksana transformasi ke TV digital ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, kita sudah membagi dalam 3 tahap ya. April 30 kemarin itu di tahap pertama, lalu kemudian Agustus, dan terakhir di November. Ya, kemarin kita sudah memulai di 8 kota kabupaten ya, di 4 wilayah begitu ya. Ini sudah berlangsung mulus, baik, ini bisa dijadikan benchmark, dan kemudian kita terus ke wilayah-wilayah lain yang menjadi target untuk tahap pertama ini begitu ya, supaya persis di bulan Juli katakanlah begitu, sebelum kita memasuki tahap kedua, ini semua sudah terdistribusikan set top box begitu kira-kira ya. Jadi memang bertahap kita ya. Tahap kedua nanti akan kita lakukan di bulan Agustus begitu ya. Tapi untuk tahap pertama ini Pak, evaluasinya apa saja Pak Usman? Ya evaluasinya saya kira ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal. Kemarin setelah tanggal 30 April, esok harinya kami langsung melakukan rapat evaluasi. Ya, yang perlu kita lakukan adalah memang kita lebih sering turun ke lapangan, ya, turun ke lapangan untuk melihat seperti apa situasi masyarakat di tempat-tempat yang menjadi target untuk ASO itu, ya. Kenapa? Karena informasinya menjadi penting yang kita dapat dari masyarakat. Misalnya ada ternyata kemarin dari 4 wilayah itu atau dari 8 kota kabupaten yang sebetulnya sudah tadi yang saya sampaikan sudah menonton TV digital, karena stasiun TV-nya yang bersiaran di sana itu sudah beralih sejak beberapa tahun lalu bahkan begitu. Jadi masyarakat sudah terbiasa sebetulnya begitu. Nah, ini yang perlu kita dapatkan informasi ya. Kemudian kita harus mengecek ketersediaan set-top box di lapangan, terutama di toko-toko elektronik. Ya, toko-toko elektronik, karena kan memang yang masyarakat tidak mampu mendapatkan, tetapi kan yang tidak mampu ini kan harus membeli sendiri. Jadi kita harus cek betul-betul kesiapannya, terutama untuk masyarakat yang mampu membeli begitu. Ya, ketersediaan seperti apa? Karena ya marketplace tersedia selalu, tetapi di toko-toko elektronik setempat bisa jadi tidak tersedia dengan baik begitu. Karena itu kita harus cek terus. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Usman atas tanggapannya. Pemirsa, sekarang kita bergeser menuju ke Wakil Ketua KPID Bali ya, Pak Ida Bagus Ketut Agung Ludra. Pak, ini untuk berbicara mengenai masyarakat Bali sendiri, Pak. Kalau tadi memang secara keseluruhan di Indonesia sudah siap, tapi untuk khususnya di Bali, kita melihat dari tahap 1 kemarin, seperti apa Pak Ida? Saya pikir bagi masyarakat Bali sangat merespon baik. Dan kita teman-teman di KPID dengan semua stakeholder, termasuk Kominfo, kita mensosialisasikan jauh dari awal. Ternyata setelah masyarakat diberikan pemahaman bahwa TV digital itu memberikan suara yang lebih bagus, gambar lebih jernih, dan mereka menikmati dan sangat responsif. Malah banyak sekarang yang dulu belum bisa menerima analog, ternyata dengan digital bisa diterima Pak, terutama daerah-daerah yang blind spot. Ini kan sebuah kemajuan. Yang kedua, kami atas nama masyarakat Bali dan KPID Bali juga mengucapkan terima kasih banyak dengan Viva News, karena sudah begitu gencarnya untuk mendorong masyarakat kami untuk bisa menikmati TV digital. Karena visi kami di KPID, kalau masyarakat dapat informasi yang baik, menjadikan masyarakat kita cerdas. Itu sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ida. Nah, sekarang rasanya tidak lengkap ya, Vena dan juga pemirsa, kalau kita tidak meminta sedikit tanggapan begitu ya. Singkat saja, mungkin Bu Ningsih sebagai tuan rumah sekaligus juga penerima dari STB pada hari ini, seperti apa Bu? Ya Mbak, kayak biasanya kan banyak semutnya gitu, sekarang udah mulai jernih, jelas, jadi enak nonton. Oke. Baik, terima kasih. Itu tadi
sudah kita dengar tanggapan baik dari petinggi FIFA, kemudian juga dari perwakilan KPID dan juga Usman Kansel, serta dari pemilik rumah yang sudah menerima STB pada hari ini ya, Vena dan juga pemirsa. Kita harapkan dari pendistribusian STB ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Bali secara keseluruhan juga di Indonesia. Sementara demikian, Vena dan juga pemirsa, kami kembalikan ke Anda di studio.